Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ayyuhal hadirun, inni usikum wa iyaya bittaqwallah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qawlahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyyil karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Semua pujian adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada satupun kelayakan yang dipuji kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita mintakan kepada Allah agar disampaikan pahala salawat dan salam kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berangkat kita dari tema bahwa sesungguhnya kehidupan manusia menginginkan kebahagiaan, berlandaskan di dalam surat Ar-Ra'd, di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-201. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, yang artinya di antara mereka ada orang-orang yang berkata, Rabbana atina fid dunya hasanah. Wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami kehidupan yang baik, kehidupan di dunia yang Kau berikan kebaikan-kebaikannya, kemudian kehidupan di akhirat Engkau berikan kebaikan-kebaikannya. Wa qina adzaban nar. Dan jauhkanlah kami, selamatkanlah kami dari azab api neraka. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Doa ini mewakili dari keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan kehidupan yang baik, baik di dunia ataupun di akhirat. Kehidupan yang mana Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan-keberkahannya. Kehidupan yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan-kebaikannya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disampaikan oleh sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Abbas, yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Arba'un man u'tiyahunna faqad utiya khairat dunya wal akhirah. Ada 4 perkara, siapa saja orang yang memberikan 4 perkara ini, yang mengerjakan 4 perkara ini, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 4 perkara ini, faqad utiya khairat dunya wal akhirah. Maka sungguh dia telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Ada 4 kebaikan, 4 perkara yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala
sehingga ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 4 perkara ini, maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kebaikan-kebaikan di dunia. Apa itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah lisanan dzakiran, adalah lidah yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita kemampuan untuk menjaga lidah kita, kemampuan untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan kebaikan yang pertama yang Allah berikan kepada kita. Tentu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa lisan yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan, dilimpahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan dunia dan akhirat? Karena sesungguhnya kaum muslimin, ketika seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan selalu mengingat orang yang telah memberi kepadanya. Ketika seseorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan gemar untuk menyebutkan siapa yang dia percayai. Ketika kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan selalu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan mereka memiliki hati yang tenang bidzikrillah, dengan selalu berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah oleh kalian, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membasahi setiap hari dengan selalu memuji Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita akan menjadi tenang, hati kita akan menjadi kebaikan-kebaikan yang akan dia munculkan. Tetapi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita tidak mau mengindahkan apa yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mengingat Allah Subhanahu wa taala, karena pada dasarnya kaum muslimin, orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak akan pernah melalaikan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang ingat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan mau mengerjakan kemaksiatan sekecil apapun, apalagi yang besar. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pantas Allah katakan, "Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isatan danka." Maka siapapun yang menghindari peringatan Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mengingat Allah Subhanahu wa taala, lari dari Allah Subhanahu wa taala, selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu menipu agama Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Kita menginginkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keberkahan dalam kehidupan, tetapi kita tidak mau melaksanakan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita maksud, yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lisanan dzakiran, orang yang selalu membasahi lisannya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, selalu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada seorang laki-laki ketika bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sesungguhnya agama ini sudah kulaksanakan ya Rasulullah. Tolong berikan aku satu petunjuk yang mana aku takkan pernah meninggalkan apa yang akan kau sampaikan." Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La yazalu lisanuka ratban min zikrillah. Senantiasalah lidah engkau
basah untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka yang selalu basah lisannya berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang kedua dia akan memperolehnya. Apa yang kedua? Wa qalban syakiran, hati yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, yang bersyukur itu biasanya lisan, lidah. Tetapi sekarang Nabi SAW mengatakan wa qalban syakiran, dan hati yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasanya hati yang berzikir. Sekarang dibalik oleh baginda Nabi SAW, hati yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah? Orang yang selalu meyakini dan menyadari bahwa sesungguhnya semua yang ada di dunia ini, semua yang kita miliki di dunia ini, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki, dia yakini seyakin-yakinnya itu adalah milik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia akan selalu bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena dia memiliki hati yang selalu bersyukur kepada Allah. Sehingga apa yang terjadi dalam hatinya? Maka di dalam hatinya akan tertanam dua sifat. Yang pertama, ketawaduan, rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, qanaah, merasa cukup apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika manusia tidak memiliki hati yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dunia tidak akan cukup diberikan kepadanya, kaum muslimin. Sedikit diberikan kepadanya kurang, banyak diberikan kepadanya dia mau minta tambah lagi. Itulah sifat manusia kalau seandainya di dalam hatinya tidak memiliki hati yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bumi yang Allah ciptakan itu sudah melebihi apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kenapa manusia kurang puas dengan apa yang diberikan oleh Allah? Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat yang banyak kepada manusia, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tempat tinggal yang layak kepadanya, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kehidupan kepadanya, tetapi kenapa dia masih mencari yang lain dan menginginkan yang lain, tidak merasa puas dengan kehidupan ini, kaum muslimin? Karena apa? Karena sesungguhnya mereka tidak memiliki hati yang selalu bersyukur kepada Allah. Mereka yang memperturutkan hawa nafsunya akan merasakan kehidupan yang begitu sempit. Kenapa? Ketika diberikan sedikit dia merasa takut. Ketika diberikan banyak dia pun merasa takut. Kenapa? Ketika dia diberikan sedikit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia merasa takut tidak bisa hidup di dunia. Ketika diberikan banyak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia pun merasa takut. Kenapa? Karena dia takut kehilangan harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi mereka yang mempunyai sifat tawadu, mereka yang memiliki sifat qanaah, merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa cukup dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka tidak akan melanggar apa yang telah mereka perjanjikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas iman mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, kebaikan. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan yang ketiga ini, kaum muslimin, maka Allah Subhanahu wa ta'ala sedang memberikan kebaikan kepada kita. Yang ketiga adalah wa badanan alal bala'i sabiran. Dirinya ketika diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia mampu bersabar terhadap cobaan yang diberikan oleh Allah. Ketika mereka selalu berzikir kepada Allah, mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ujian tidak akan pernah alfa dari mereka, kaum muslimin. Ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka mengakui keimanannya kepada Allah, mereka selalu ingat kepada Allah, mereka selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidakkah mereka luput dengan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidakkah mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala setiap hari? Mulai dari diri mereka, anak mereka, harta mereka,
mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat kelas kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk merendahkan kita, untuk menaikkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika kita mampu bersabar menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah. Ketika mereka sabar menghadapi ujian kehidupan ini, maka mereka akan merasa lapang kaum muslimin. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang menghadapi ujian dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan berikan jalan keluarnya. Allah akan berikan kelapangan kepadanya. Tidak pun Allah Subhanahu wa taala beri kelapangan dari segi apapun, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan dalam hatinya. Kenapa? Karena dia memandang ujian itu sebagai cinta Allah kepadanya. Dia memandang ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Contoh kecil kaum muslimin, ketika ada pengumuman untuk tes CPNS, kita berlomba-lomba untuk mengikuti tes ujian tersebut kaum muslimin. Senang hati kita kaum muslimin, bahagia hati kita. Ketika kita sudah mendapatkan hasilnya, tambah lebih bahagia. Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berhasil menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah, maka Allah akan membalasi nilai kesabaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian yang keempat, yang terakhir, wa zaujatan salihatan la tabghihi khawnan fi nafsihi wa malihi. Ketika seorang suami diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala wanita-wanita yang salihah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala istri-istri yang salihah, istri yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah bentuk kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita menginginkan keluarga itu menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Itu adalah cita-cita dari seorang suami kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikan kepadaku ya Allah orang-orang yang saleh yang selalu mendampingiku. Kalau istri, ya Allah berikan istri yang saleha. Kalau anak, ya Allah berikan anak-anak keturunan yang saleh dan saleha ya Allah. Itu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kaum muslimin untuk mendapatkan istri yang salehah, untuk mendapatkan keturunan yang saleh dan saleha, bukan seperti simsalabin. Ada usaha yang harus kita korbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya kaum muslimin? Ketika kita memberikan sesuap nasi kepada istri kita, mungkin ada yang lupa di dalam diri kita, sehingga istri kita melawan kepada kita, melawan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menjaga amanah agama, tidak melaksanakan salat 5 kali sehari semalam. Mungkin ada yang salah dalam pendidikan kita kepada istri kita, sehingga kita tidak mendapatkan ketenangan dalam rumah tangga. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, betapa indahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam memilih calon suami istri. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pernah membaca sejarah, bahkan mendengar sejarah bagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima pinangan dari Sayyidatina Khadijah. Khadijah siapalah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah? Adalah seorang janda berumur 40 tahun. Sedangkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang pemuda yang gagah, seorang pemuda yang kuat. Kenapa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih Khadijah? Karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada kebaikan dalam diri Khadijah. Kenapa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mencari yang lebih muda dibandingkan Khadijah? Berapa banyak perempuan yang lebih cantik dibandingkan Khadijah? Tetapi kenapa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih memilih Khadijah? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada keimanan yang tertanam, tertancap, subur di dalam hati Khadijah, sehingga Khadijah mau berkorban untuk menenangkan diri baginda sallallahu alaihi wasallam. Ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang dirundung kesedihan, siapa yang menenangkan hati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam?
istri beliau Khadijah. Ketika semua penduduk Mekah memusuhi beliau, siapa yang menjadi sahabat sejati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya? Yaitu Khadijah binti Khuwailid. Ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dirundung ketakutan ketika menerima wahyu yang pertama, beliau pulang. Siapa yang menemani beliau? Menemani beliau, memberikan semangat kepada beliau, memberikan support kepada beliau. Beliaulah Khadijah binti Khuwailid, seorang yang salihah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya menginginkan seperti Khadijah, tentu tidak bisa kaum muslimin. Sekurang-kurangnya kita didik istri kita didik anak cucu keturunan kita untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah 4 kebaikan. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita 4 perkara ini, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kebaikan di dunia dan di akhirat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.